Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kayfa halukum? Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita masih dan terus diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita dengan penuh semangat tanpa ada halangan suatu apapun. Anak-anakku semuanya, jangan lupa bersyukur ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih di tema 2, namun sudah memasuki subtema 2. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, jangan lupa baca Al-Fatihah, baca doa sebelum belajar, baca Asmaul Husna, dan lain sebagainya. Semoga dengan diawalinya dengan membaca doa, segala aktivitas kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita mulai. Kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan belajar benda-benda di sekitarku. Sebelum memasuki materi pada hari ini, Ustazah mau mengulas materi yang kemarin ya. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang benda yang terbuat dari ada plastik. Plastik itu contohnya gayung, ember. Terus ada benda yang terbuat dari kayu, contohnya meja kayu, kursi kayu, almari. Terus ada benda yang terbuat dari karet, contohnya ban sepeda. Terus ada lagi benda yang terbuat dari kertas, contohnya tisu, buku. Nah, anak-anakku semuanya, coba perhatikan gambar berikut. Kalian tahu ini apa? Pasti kalian pernah dan sangat familiar dengan benda ini. Ya, ini namanya batu atau kerikil. Yang ini namanya apa coba? Namanya pasir. Biasanya banyak para pekerja yang mencari pasir. Nah, pasir ini sebagai bahan untuk campuran mendirikan rumah. Kalau mendirikan rumah itu perlu yang namanya tembok-temboknya itu tersusun dari pasir dan semen. Lantai kalian juga. Nah, yang ini kalian tahu apa ini? Ini adalah tanaman kapas. Kapas itu sebagai bahan dasar untuk membuat pakaian, membuat jilbab, membuat taplak meja. Kalau yang ini, coba apa ini? Ini namanya adalah bulu ayam. Terus yang terakhir, nah ini dia, ini adalah air. Kita tidak bisa terlepas dari yang namanya air. Bahkan tubuh kita sebagian besar tersusun dari air. Coba bayangkan jika di bumi ini tidak ada air. Ketika kalian habis bermain, habis olahraga, merasa haus, pasti membutuhkan air. Ketika kalian berkeringat, itu juga mengeluarkan air. Nah, kerikil dan pasir ini adalah benda-benda yang memiliki sifat apa coba? Nah, ketika kalian memegang batu atau pasir, itu terasa bagaimana ya? Batu dan pasir ini adalah benda yang bersifat kasar. Kalau kapas dan bulu ayam, ini kebalikannya adalah benda yang bersifat halus. Selain kapas, bulu ayam, ada juga kertas. Kertas itu juga halus. Nah, kalau air itu adalah benda yang sifatnya basah. Oke. Lanjut.
Selain belajar tentang sifat-sifat benda yang bersifat kasar, halus, dan basah, hari ini kalian juga akan belajar tentang wujud benda. Nah, benda-benda itu terdiri dari wujudnya ada yang disebut benda padat, benda cair, selanjutnya benda gas. Mari kita bahas satu persatu. Sekarang benda padat. Nah, benda padat ini memiliki ciri-ciri atau karakteristik atau sebagai penanda kalau benda itu dikatakan sebagai benda padat. Ciri-ciri yang pertama, benda padat ini memiliki bentuk yang tetap. Jadi, walaupun dipindah ke tempat, benda tersebut tidak akan berubah bentuk. Jadi, bentuknya sama saja. Ciri yang kedua, ketika dipindahkan, ukuran benda tidak berubah. Jadi, kalau kecil, dipindah ke tempat yang lain, ukurannya akan tetap kecil. Ketika ukuran benda itu besar, jika dipindahkan ke tempat yang lain, ukurannya juga akan tetap besar. Ciri yang ketiga, benda padat dapat dipindahkan tanpa menggunakan wadah. Ayo coba tebak, apa yang termasuk benda padat, nak? Ada piring, gayung, gelas, keranjang, dan masih banyak lagi, ada meja, kursi. Itu juga termasuk benda padat. Nah, ketika semua benda ini kalian taruh, misalnya piring kalian taruh di meja, bentuknya akan tetap seperti ini. Ukurannya pun juga akan seperti ini. Nah, ketika benda ini kalian taruh di lantai, itu tidak akan pernah berubah. Begitupun juga dengan gayung, gelas, dan keranjang. Oke, kita lanjut ya, nak ya. Sekarang tentang benda cair. Benda cair memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bentuk yang berubah-ubah menyesuaikan tempatnya. Yang kedua, memerlukan tempat atau wadah. Yang ketiga, ketika dipindahkan ke tempat lain, ukurannya tidak berubah. Benda cair juga salah satu cirinya mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Nah, contoh benda cair ini apa, nak? Yang pertama ada sirup. Nah, biasanya ketika lebaran tiba atau waktu puasa, sering kan kalian minum yang namanya sirup untuk teman berbuka puasa. Ini salah satu contoh benda cair. Selain sirup, ada lagi susu. Nah, anak-anakku semuanya, jangan lupa selalu memenuhi kebutuhan gizi kita dengan 4 sehat 5 sempurna. Biar anak-anakku semuanya memiliki badan yang sehat dan kuat. Ketika kalian badannya sehat dan kuat, kalian akan semangat beribadah, semangat belajar, semangat menuntut ilmu, semangat membantu orang tua, dan lain sebagainya. Oke, selain sirup dan susu, ada air. Nah, air ini adalah salah satu benda yang sangat penting bagi kita. Anak-anakku semua disarankan meminum 8 gelas per hari air putih ya. Jangan banyak-banyak minum
ale-ale, oki jelly drink, dan lain sebagainya ya nak ya. Itu kurang bagus buat tubuh. Lebih baik kalian minum susu atau perbanyak air putih. Nah, ketika sirup, terus susu, air, ini bentuknya akan sesuai dengan tempatnya. Ketika sirup dituang ke gelas, bentuk sirup akan menyerupai gelas. Ketika sirup berada di botol, bentuknya juga akan mengikuti botol. Nah, sirup, susu, air ini memerlukan wadah atau tempat. Jika tidak ada tempatnya, bagaimana? Pasti akan tumpah kemana-mana ya. Nah, walaupun sirup ini awalnya yang ada di botol, terus kalian tuang ke gelas, itu ukurannya tidak akan berubah. Sekarang lanjut ke benda yang terakhir. Ada padat, cair, yang terakhir tadi apa nak? Benda gas. Nah, benda gas ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bentuk berubah-ubah sesuai tempatnya. Sama ya, kayak ciri-ciri benda cair tadi, bentuknya akan mengikuti wadahnya. Yang kedua, gas tidak dapat disentuh, namun gas menempati ruang. Nah, gas bisa kalian sentuh tidak nak? Contoh gas adalah, nih, ini ada anak yang meniup balon. Nah, di dalam balon ini isinya adalah gas. Gas itu ada yang namanya oksigen, juga ada yang namanya karbon dioksida, ada karbon monoksida, dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian bernafas, itu kalian juga memerlukan gas, yang namanya gas oksigen. Yang kalian hirup, udara yang masuk ke dalam tubuh kalian, itu namanya oksigen. Nah, selain menghirup udara, kalian juga mengeluarkan gas, namanya gas karbon dioksida. Nah, itu adalah gas yang tidak kita perlukan di dalam tubuh kita, jadi harus kita keluarkan. Nah, gas karbon dioksida ini ketika kita keluarkan itu diserap oleh yang namanya tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan ketika melakukan fotosintesis itu memerlukan gas kotoran kita, gas karbon dioksida kita tadi. Nah, selain meniup balon, ada lagi contohnya balon udara. Balon udara ini ketika mau terbang ke atas, itu juga memerlukan yang namanya gas. Nah, ketika balon itu tidak ada gas, bentuknya akan jadi balon tidak? Nah, tentu saja tidak ya. Terus ada lagi yang namanya ban. Nah, ketika ban kalian kempes, berarti itu di dalam ban sepeda kalian itu tidak ada gasnya, sehingga memerlukan gas tersebut. Nah, itu dia materi dari Ustazah. Selamat belajar. Tolong dipahami ya nak ya, karena sebentar lagi kalian akan, insya Allah, akan melaksanakan yang namanya ulangan tengah semester. Materinya itu ada di subtema 1 dan 2. Nah, sudah paham anak-anakku semuanya tentang materi yang Ustazah sampaikan? Ketika kalian belum paham, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Kan pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Nah, ketika kalian tidak tahu, cobalah bertanya kepada yang lebih tahu. Mari kita belajar bersama-sama. Selamat belajar. Ustazah akhiri cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa tidur yang cukup.
dan lakukanlah aktivitas hari ini dengan bersemangat ya.